Bab 111, terlalu banyak kekurangan. Adalah baik untuk mengeluarkan energi batinmu, tapi sayangnya, itu masih belum cukup. Chen Feiyu tertawa. Xie Xingjun adalah master sejati pertama yang dia temui sejak turun gunung, dan dia juga memiliki mentalitas bersaing dalam kompetisinya. Jantung. Saya melihat Chen Feiyu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melakukan gerakan tersebut, dan menggunakan kekuatan lilitan sutra untuk menyerang 1000 pon, secara langsung melarutkan kekuatan pukulan ini secara tidak terlihat. Ketika Xie Xingxuan dan Han Muking melihat ini, mereka langsung menghela nafas lega. Xie Xingjun sedikit mengernyit, dengan kilatan keterkejutan di matanya, siku kanannya membenturkan siku kanannya ke perut bagian bawah Chen Feiyu, dan kemudian melancarkan serangan kekerasan ke Chen Feiyu. Segera, kemampuan tempur Xie Xingjun yang sebenarnya ditunjukkan sepenuhnya. Pukulan dan tendangan, tanpa trik apapun, dengan kecepatan tercepat, jarak terpendek, dan kekuatan terkuat, ia terus-menerus menyerang Chen Feiyu, dan gerakannya cukup untuk membunuhnya. Bajikuan merupakan ilmu bela diri luar negeri yang unggul, paling sakti, belum lagi Xie Xingjun juga merupakan master di puncak, Tongyu Tengah, setiap kali ia bergerak, ia mengeluarkan suara, gemuruh, yang menerobos udara. Dan seperti laut, suara ombak bergema, dan momentumnya luar biasa. Bahkan orang-orang yang menonton pun ketakutan. Xie Xingjun benar-benar memenuhi reputasinya sebagai Raja Prajurit. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Chen Feiyu tampak seperti perahu kecil di tengah ombak. Meski ombaknya bergejolak, dia selalu bisa mengandalkan keterampilan tinju ajaibnya untuk bertahan dari serangan Xie Xingjun dengan mudah. Wang Hujun dan Paman Zong tampak sangat terkejut. Teknik tinju Chen Feiyu bukanlah Tai Chi, tetapi sesuai dengan prinsip Tai Chi. Itu benar-benar sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. King Lingfei bahkan lebih terkejut lagi karena dia bisa bertahan dari serangan Xie Xingjun dalam waktu yang lama, penampilan Chen Feiyu cukup untuk mengejutkannya. Tiba-tiba, di tepi pantai, situasi duel tiba-tiba berubah. Bajikuanmu tidak lebih dari itu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tiba-tiba, teknik tinjunya tiba-tiba berubah, melepaskan pertahanannya yang ketat dan berbalik untuk mengambil inisiatif menyerang. Saya melihat Chen Feiyu menginjak 8 langkah diagram dengan kakinya, keterampilan tubuhnya misterius dan cepat, dan tinjunya terbagi menjadi yin dan yang pada saat yang sama. Tinjunya cepat dan lambat, atas dan bawah, di antara virtual dan yang nyata. Mereka tampak lambat, namun nyatanya mereka ganas dan tak tertandingi. Xie Xingjun benar-benar terpana. Xie Xingjun hanya merasakan bayangan tinju di depan matanya, dan sepertinya ada kekuatan hisap di tinju Chen Feiyu. Dia baru saja meninju, dan itu langsung menuju ke jantung Chen Feiyu, tetapi tepat setelah pukulannya setengah jalan, itu kekuatan menghilang tak terlihat, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Sambil merasa ngeri di dalam hatinya, Xie Xingjun dipukuli dan mundur berulang kali. Dalam sekejap, Xie Xingjun hanya bisa bertahan dan sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Ternyata Chen Feiyu sangat kuat. Han Muking dan Xie Xingxuan menghela nafas lega, lalu saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Khusus untuk Xie Xingxuan, pertarungan ini terkait dengan kebahagiaan hidupnya, dia memegang tangannya erat-erat di depan dadanya dan merasa semakin gugup dan bersemangat. Bukan. Xingjun sebenarnya ditekan oleh Chen Feiyu. Wang Hujun hanya menyesap air, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia hampir memuntahkan teh di mulutnya. Paman Zong kaya akan pengalaman, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Dia menganalisis, bajikuan yang dipraktikkan oleh Master Xie menekankan, pengorbanan diri. Ia selalu terkenal karena keganasannya. Hanya ada sedikit lawan di antara rekan-rekannya, tapi metode tinju Chen Feiyu sebenarnya bisa menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan kebetulan menjadi musuh bajikuan. Dalam pertempuran ini, Tuan Xie bertemu lawan aslinya, tapi Paman Zong mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, pemenang akhir kompetisi ini tetaplah Xie. Tuan muda. Wang Hujun mengangguk, jelas setuju dengan sudut pandang Paman Zong. Di lapangan, gerakan Chen Feiyu misterius dan tanpa celah, dan tubuhnya berputar-putar sesuai keinginannya. Dengan setiap gerakan, dia memaksa Xie Xingjun untuk mundur terus-menerus. Kamu memiliki terlalu banyak kekurangan. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit, dia melihat kekurangan Xie Xingjun, menerobos pertahanan Xie Xingjun dengan tangan kanannya, dan langsung memukul dada Xie Xingjun. Xie Xingjun mengerang dan mundur tanpa sadar. Chen Feiyu melangkah maju dengan ekspresi riang, tiba-tiba meraih lengan kiri Xie Xingjun, tiba-tiba menariknya ke arahnya, dan meninju dagu Xie Xingjun dengan keras. Tiba-tiba, Xie Xingjun mengerang lagi, terbang mundur, dan terjatuh dengan keras di pantai.
Para penonton menarik napas dalam-dalam, terkejut dengan kekuatan Chen Feiyu. Bab 112, banyak omong kosong. Wang Hujun mengerutkan kening dan berkata, apakah ini cara tentara bintang dikalahkan? Tidak, kompetisi belum berakhir, teruslah membaca. Xie Anxiang tersenyum misterius. Seolah ingin mengkonfirmasi apa yang dikatakan Xie Anxiang, Xie Xingjun berdiri dari pantai seperti ikan mas. Kamu sangat kuat, lebih kuat dari yang kukira. Darah mengalir dari sudut mulut Xie Xingjun. Dia menatap Chen Feiyu, mengepalkan tinjunya, dengan semangat tinggi di matanya, dan berkata dengan ringan, jika itu 3 hari yang lalu, saya pasti tidak akan menjadi lawanmu. Chen Feiyu berkata sambil bercanda, oh. Maksudmu, kamu yakin menang sekarang? Itu benar. Karena saya sekarang berada di puncak, tahap tengah Tongyu. Xie Xingjun berteriak, tidak ada lagi retensi, pakaiannya menggembung, dan aura kuat menyembur keluar, lebih dari 10 kali lebih kuat daripada awalnya. Kemudian, Xie Xingjun mengepalkan tinjunya dan menghantam laut di udara, dia mendengar ledakan, dan laut meledak, menimbulkan gelombang setinggi beberapa kaki. Kekuatan tinju sangat menakutkan. Chen Feiyu, apa pendapatmu tentang pukulan ini? Xie Xingjun menarik tinjunya dengan ekspresi arogan. Kecuali Xie Anxiang, Xie Yongguo dan Zhongbo, semua orang terkejut. Bahkan Wang Hujun terkejut dan gembira. Dia berkata dengan takjub, ini adalah pelepasan kekuatan tinju yang sebenarnya. Ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada awalnya. Ya, ini memang karakteristik dari Tongyu Tengah. Tua pemimpin, jika saya ingat dengan benar, 3 hari yang lalu, tentara bintang masih berada di ranah Tongyu awal. Kok bisa menembus ke puncak Tongyu Tengah hanya dalam 3 hari? Xie Anxiang tersenyum misterius dan berkata, keluarga Xie saya ada di Mingji. Saya telah bekerja di kota ini selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Tidak jarang ada obat mujarab untuk meningkatkan bidang seni bela diri. Dan Anda dapat beristirahat yakin bahwa ramuan yang kuberikan pada Xingjun sama sekali tidak memiliki efek samping. Wang Hujun terkejut di dalam hatinya. Dia meningkatkan wilayahnya tanpa efek samping apapun. Pil dengan efek samping pasti tak ternilai harganya. Keluarga Xie memiliki warisan yang sangat dalam. Sekarang Xie Xingjun telah meningkatkan kekuatannya, jelas Chen Feiyu akan kalah. Wang Hujun memandang Xie Xingjun dengan mata berapi-api, yang semakin memperkuat tekadnya untuk melatih Xie Xingjun. Xie Xingxuan dan Han Muqing menjadi khawatir lagi. Chen Feiyu sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat tingkat kultivasi Xie Xingjun meroket dalam waktu singkat adalah pil suan yang kecil. Dia tersenyum aneh, jadi itulah yang terjadi. Xie Xingjun tampak bangga, dengan jijik di matanya. Berkata, pertarungan denganmu barusan hanyalah pemanasan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah, dan tidak pernah muncul di hadapan Han Muqing. Jika tidak, setelah aku menggunakan kekuatan penuhku, saya takut bahkan saya akan menjadi sedikit lebih kuat. Saya tidak bisa mengendalikannya. Saya masih mengatakan apa yang saya katakan, kekuatan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda ukur. Berhentilah berbicara omong kosong dan bertarunglah jika Anda mau. Chen Feiyu juga penuh semangat juang. Dia ingin melihat sejauh mana pil suan yang kecil, yang disempurnakan sendiri dapat meningkatkan Xie Xingjun. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan membantumu. Xie Xingjun meraung, ototnya melonjak, dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah Chen Feiyu di udara. Pamerkan energi Anda. Pukulan kuat itu sepertinya memiliki substansi, membawa kekuatan yang kuat dan menyerang dada Chen Feiyu. Dengan jentikan kakinya, Chen Feiyu menghilang dan muncul 3 meter di sebelah kiri. Saat berikutnya, di mana Chen Feiyu awalnya berdiri, tiba-tiba terdengar suara, ledakan, dan kekuatan tinju meledak langsung di udara, membuat suara yang kuat. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Kedua gadis itu, Han Muqing dan Xie Xingxuan, mau tidak mau menutup mulut mereka, ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Xie Xingjun merasa lebih percaya diri dan tiba-tiba melangkah maju dan menjatuhkan Chen Feiyu di tengah dengan satu gerakan. Bagus sekali. Chen Feiyu tertawa keras dan memeluk tangannya menjadi sebuah bola. Ketika tendangan Xie Xingjun mendekat, dia tiba-tiba menggunakan kekuatan lilitan sutranya. Sambil melepaskan kekuatan di kakinya, dia meraih pergelangan kaki Xie Xingjun dan menembaknya ke atas. Bab 113. Xie Xingjun terkejut, sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tanpa sadar sudah terbang ke udara setinggi lebih dari 10 meter.
Di bawah, Chen Feiyu tertawa keras, dengan semangat tinggi di antara alisnya, dan dengan tiba-tiba kakinya melompat, dia melompat setinggi lebih dari 10 meter, dia muncul di depan Xie Xingjun terlebih dahulu, dan meninju dagu Xie Xingjun, mengirimnya terbang ke udara lagi. Chen Feiyu sebenarnya naik beberapa meter lebih tinggi di udara dan terus meninju Xie Xingjun. Xie Xingjun tidak bisa menggunakan kekuatannya di udara, jadi dia hanya bisa terjatuh dan dipukul dengan keras di saat yang bersamaan. Meskipun dia sedang berlatih tinju asing dan kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari seniman bela diri biasa, di bawah bimbingan Chen Feiyu berhembus seperti badai dahsyat, ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, seolah seluruh tulang di tubuhnya hancur. Semua orang tercengang, tidak hanya terkejut dengan kemampuan melompat Chen Feiyu yang luar biasa, tetapi juga terkejut dengan kekuatan mengerikan Chen Feiyu. Di udara, Chen Feiyu menendang perut Xie Xingjun dengan keras. Tiba-tiba, Xie Xingjun jatuh ke laut dengan letusan, seperti meteor yang jatuh, menyebabkan gelombang putih setinggi lebih dari 10 meter. Kemudian, Chen Feiyu terjatuh dengan ringan di pantai, seperti kucing atau salju yang turun, dengan sosok yang anggun. Semua orang terkejut. Xie Xingjun, yang jelas-jelas telah meningkatkan kekuatannya, masih ditekan oleh Chen Feiyu, jadi seberapa jauh kekuatan Chen Feiyu telah tercapai. Bukankah ini tahap akhir dari Tongyu? Termasuk Wang Hujun dan Paman Zong, mereka tidak berani lagi membayangkannya. Qin Lingfei bahkan lebih terkejut lagi, dia awalnya mengira Chen Feiyu adalah orang biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka Chen Feiyu bisa menyembunyikan semuanya. Ternyata dia sangat kuat, gumam Qin Lingfei pada dirinya sendiri, melihat Chen Feiyu yang tampan di lapangan, jejak ketertarikan muncul di matanya. Apa, kamu tidak percaya aku bisa menetralisir gerakanmu dengan mudah? Masih tidak percaya bahwa setelah kamu meningkatkan kekuatanmu, kamu masih dikalahkan olehku? Kata Chen Feiyu sambil tersenyum main-main. Wajah Xie Xingjun muram dan dia tidak berkata apa-apa, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, jelas menyetujui. Dia telah menjadi manusia surga yang bangga sejak dia masih kecil. Dia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, bakat yang luar biasa, dan ketekunan yang luar biasa. Selain itu, dia telah melakukan upaya melebihi orang biasa. Inilah sebabnya dia mampu berkultivasi ke tahap awal Netherworld tahun lalu di usia yang sangat muda. Selain itu, dia meminum obatnya. Hanya dengan memperoleh pil suanyang kecil yang sangat berharga dia dapat menerobos ke tahap tengah Netherworld dalam satu gerakan. Dia awalnya mengira bahwa di tahap akhir Tongyu, dia tidak akan terkalahkan. Tapi sekarang, Chen Feiyu muncul entah dari mana di gunung. Tidak hanya keterampilan tinjunya yang sangat bagus, dia juga mampu mengalahkannya dengan kekuatannya. Lebih penting lagi, Chen Feiyu jauh lebih muda darinya. Ini membuat Xie Xingjun merasa sedih. Untuk sekali ini aku tidak percaya diri sama sekali. Chen Feiyu terkekeh dan berkata dengan ringan, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Misalnya, bahkan jika Anda tidak harus menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dengan kekuatan tubuh Anda tetap bukan tandingan saya. Tidak mungkin, kamu harus tanpa keterampilan tinju ajaibmu, kamu pasti tidak akan menjadi lawanku. Xie Xingjun berteriak dengan marah. Chen Feiyu tersenyum menghina dan berkata, saya ingin mengalahkan Anda, seperti mengambil sesuatu dari tas. Karena Anda tidak percaya, sebaiknya Anda mencobanya. Maka akan jelas apakah itu benar atau salah. Qin Lingfei berkata dengan terkejut, saya mendengar Anda benar, Chen Feiyu sebenarnya apakah Anda berencana untuk berhadapan langsung dengan tentara bintang? Apakah dia sudah gila? Wang Hujun mengerutkan kening dan berkata, gunakan milikmu kekurangan sendiri untuk menyerang kekuatan orang lain. Jika Anda bukan orang gila, Anda benar-benar percaya diri. Ling Fei, lanjutkan membaca. Duel ini mungkin banyak menguntungkan Anda. Ya, Ketua. Qin Ling Fei menjawab dengan tajam. Bab 114. Di pantai, Chen Feiyu dan Xie Xingjun berdiri berhadapan. Pemenangnya akan segera ditentukan. Kekuatan pukulan penuhku mungkin berbobot beberapa ribu kilogram. Chen Feiyu, apakah kamu benar-benar ingin melawanku secara langsung? Xie Xingjun berkata dengan marah. Chen Feiyu berkata, saya, Chen Feiyu, selalu melakukan apa yang saya katakan, jadi pukul saja saya. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Xie Xingjun meraung marah, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan. Kekuatan di tubuhnya, dia melangkah tiba-tiba, bergerak maju dengan cepat, dan memukul Chen Feiyu. Bajikuan menekankan, pengorbanan tanpa diri sendiri. Setiap gerakan akan membunuh atau melukai. Terlebih lagi, Xie Xingjun juga ahli dalam tingkat tengah Tongyu. Kekuatan pukulan ini cukup untuk memecahkan gunung dan memecahkan batu.
Namun, Chen Feiyu berdiri di sana dengan ekspresi santai dan tidak bergerak, seolah dia tidak menganggap serius Xie Xingjun sama sekali. Xie Xingjun sangat marah dan memutuskan untuk tidak menahan diri. Dia meraung, dan seluruh kekuatannya berkumpul di tinjunya. Kemudian, dia meninju, dengan suara samar angin dan guntur. Han Muqing dan Xie Xingxuan menatap tajam, tidak berani menarik napas karena takut terjadi sesuatu pada Chen Feiyu. Tiba-tiba, Chen Feiyu bergerak dan juga meninju, menghadap tinju Xie Xingjun. Ternyata itu adalah pertarungan langsung. Xie Xingjun merasa senang, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Semua orang menonton dengan gugup, tetapi bahkan Paman Zong dan Wang Hujun pun tidak optimis terhadap Chen Feiyu. Saat berikutnya, kedua tinju itu bertemu. Tiba-tiba terjadi ledakan, gemuruh, dan angin kencang bertiup di sekitar kedua orang tersebut, membentuk lingkaran besar. Kemudian terdengar bunyi klik, lengan kanan Xie Xingjun patah, dia menjerit dan terbang mundur. Di sisi lain, Chen Feiyu masih santai dan berjiwa bebas, tanpa cedera. Semua orang terkejut. Apakah ini mungkin? Xingjun benar-benar kalah dari Chen Feiyu di bidang yang dia kuasai. Qin Lingfei menutup mulutnya karena terkejut. Wang Hujun dan Paman Zong menggelengkan kepala, mengetahui bahwa situasinya telah berakhir dan Xie Xingjun telah kalah. Hanya dua gadis, Han Muqing dan Xie Xingxuan, yang berdiri dengan penuh semangat, keterkejutan mereka terlihat jelas. Xie Yongguo tersenyum pahit. Awalnya dia ingin menggali jebakan untuk Xie Xingxuan dan memintanya menikah dengan keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Siapa sangka dia akan terjebak pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Xie Yongguo memelototi Xie Xingxuan dengan ekspresi jahat. Baru kemudian Xie Xingxuan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menjulurkan lidahnya dengan manis dan duduk lagi, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Chen Feiyu benar-benar memenangkan duel ini, dan berkat Chen Feiyu, dia tidak lagi harus menikah dengan keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Chen Feiyu, terima kasih. Xie Xingxuan menatap Chen Feiyu dengan lapisan rasa terima kasih ekstra di matanya. Di antara seluruh penonton, hanya Xie Anxiang yang memiliki ekspresi tenang. Bagaimanapun, hubungan Chen Feiyu dan keluarga Xie baik-baik saja, dan semakin kuat Chen Feiyu, semakin besar manfaatnya bagi keluarga Xie. Memikirkan hal ini, Xie Anxiang bahkan tertawa gembira. Saat ini, di pantai, di lapangan, Xie Xingjun jatuh ke tanah dengan lengan kanannya patah, dan rasa sakit yang menyayat hati terus datang, tetapi dia sama sekali tidak sadar dan berkata dengan tidak percaya, tidak. Ini tidak mungkin. Saya berlatih bajikuan, bagaimana saya bisa kalah dalam pertarungan langsung? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Chen Feiyu berjalan ke arah Xie Xingjun, dengan merendahkan, dan berkata dengan tenang, aku berkata, kekuatanku berada di luar kemampuanmu untuk mengukur. Aku tahu kamu akan melakukannya, terimalah. Pil Suan yang kecil, adalah salah satu alasan Anda berduel dengan saya, tetapi tahukah Anda bahwa, Pil Suan yang kecil, disempurnakan oleh saya? Bab 115. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Apa katamu? Wajah Xie Xingjun berubah drastis, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sial, setelah bekerja lama, Pil Suan yang kecil, ternyata disempurnakan oleh Chen Feiyu, lalu dia tidak tahan lagi, sayangnya, dia mengira dia adalah master, tingkat tengah alam Tongyu. Dengan Pil Suan yang kecil, dengan bantuan, Yang Dan, bukankah itu hanya lelucon baginya untuk meningkatkan seni bela dirinya? Memikirkan hal ini, Xie Xingjun terkejut, tetapi juga merasa sedikit lega di hatinya. Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkanmu dengan bantuan Pil Suan yang kecil? Chen Feiyu berkata sambil tersenyum. Bukan. Chen Feiyu berkata dengan ringan, tahukah Anda bahwa Pil Suan yang kecil tidak ada gunanya bagi saya? Karena bagi saya, Pil Suan yang kecil hanyalah sebuah karya gagal yang saya sempurnakan dengan santai. Kegagalan. Sial, Pil Suan yang kecil, yang secara paksa dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan dianggap sebagai ramuan terbaik oleh seluruh keluarga Xie sebenarnya adalah kegagalan di mata Chen Feiyu. Xie Xingjun hampir ketakutan saat itu juga. Chen Feiyu terus berkata dengan tenang, pernahkah Anda tahu bahwa kekuatan saya sama sekali bukan tahap tengah Tongyu yang Anda tebak? Saya mengatakan bahwa kekuatan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda ukur. Selama saya mau, saya punya tidak kurang dari 100 macam caranya bisa mengalahkanmu, bahkan membunuhmu seketika dengan satu gerakan. Alasan kenapa kamu bisa melawanku sampai sekarang adalah karena aku ingin menguji kekuatanmu. Mata Xie Xingjun penuh dengan ketakutan, dan kepercayaan dirinya telah hancur total. Chen Feiyu berbalik dan berjalan menuju tribun.
Saat dia berjalan, dia berkata dengan tenang, saya mengatakan bahwa permainan ini akan membuat Anda menyadari kesenjangan antara Anda dan saya, tetapi saya tidak melakukannya karena level Anda tidak cukup untuk membuat kamu menyadari perbedaan antara kamu dan aku. Aku mencoba yang terbaik, apalagi kesenjangan nyata antara kamu dan aku. Ingat, jangan mengganggu Han Muking lagi, karena dia adalah wanitaku. Xie Xingjun tampak terhina, marah, tidak mau, dan cemburu, namun pada akhirnya semua berubah menjadi kepahitan dan kehilangan. Sebelum Chen Feiyu mencapai tribun, Han Muking berteriak kaget, bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluk leher Chen Feiyu seperti wanita kecil, dan berkata dengan penuh semangat, Feiyu, aku sangat bahagia, sepertinya semua kabut sudah ada telah tersapu, dan aku tidak pernah sebahagia ini. Sementara Xie Xingxuan berbahagia untuk Han Muking, ada juga sedikit rasa iri di matanya. Chen Feiyu memeluknya dengan punggung tangannya dan tersenyum penuh kasih, mulai sekarang, jika kamu bersamaku, aku akan membuatmu sangat bahagia setiap hari. Yah, aku percaya pada Feiyu. Han Muking tampak bahagia, dan kemudian dia ingat apa. Dia bangkit dari pelukan Chen Feiyu dan menatap Xie Xingjun, jejak permintaan maaf melintas di wajahnya. Di kejauhan, Xie Xingjun tampak sedih saat melihat adegan ini, mengetahui bahwa dia telah benar-benar kalah dan tidak ada peluang untuk menang lagi. Tiba-tiba, suara Xie Anxiang terdengar dari belakang Han Muking. Han Muking terkejut dan kemudian teringat bahwa Xie Anxiang dan yang lainnya ada di sini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu dan dia menjauhkan diri dari Chen Feiyu. Chen Feiyu memelototi Xie Anxiang, lelaki tua yang tidak sopan ini benar-benar mengganggunya saat ini. Xie Anxiang berkulit sangat tebal. Dia berjalan sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat kepada Xiao You Chen karena memenangkan kompetisi. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah Letnan Jenderal Wang Hu dari Timur Distrik Angkatan Laut, dan dia juga kepala instruktur pasukan khusus Fei Long. Bahkan di itu juga terkenal di Tiongkok. Anda dapat menghubungi saya lebih banyak lagi di masa mendatang. Pemimpin lama sangat memuji. Wang Hujun tertawa dengan berani, mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan Chen Feiyu, dan berkata, saya Wang Hujun, dan kita harus menghadapinya di masa depan. Qin Lingfei terkejut. Namun, dia sangat mengenal kepala suku. Dia selalu menempatkan matanya di atas kepalanya dan sangat sedikit orang yang dapat dipertimbangkan olehnya. Sekarang kepala suku benar-benar mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan Chen Feiyu. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak diterima oleh Xie Xingjun. Chen Feiyu memandang Wang Hujun, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia merasa bahwa meskipun Wang Hujun hanya berdiri, dia mengesankan, seperti harimau yang tidak aktif, siap berburu mangsa kapan saja. Ini jelas merupakan seorang master. Chen Feiyu tidak suka terlalu terlibat dengan personel militer dan politik, jadi dia mengangguk ke Wang Hujun dan menarik tangannya tanpa meninggalkan jejak apapun. Wang Hujun tidak peduli, mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan menuju Xie Xingjun bersama Qin Lingfei. Meski kalah dari Chen Feiyu, itu hanya karena Chen Feiyu terlalu mesum, bukan karena Xie Xingjun tidak kompeten, oleh karena itu Wang Hujun tetap menghargai Xie Xingjun. Sebelum Qin Lingfei pergi, dia menatap Chen Feiyu dalam-dalam, matanya penuh rasa ingin tahu dan minat, dan pada saat yang sama, ada sedikit semangat juang. Xie Yongguo tiba-tiba berjalan dan berkata sambil tersenyum misterius, Tuan Chen, jika Anda punya waktu sekarang, saya akan mengantar Anda kembali ke Villa Xie. Saya punya dua teman yang ingin mengenal Anda. Mereka akan sangat membantu untuk Anda. Bab 116. Chen Feiyu penasaran, dan karena tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, dia setuju dan pergi ke villa keluarga Xie dengan Porsche milik Han Muking. Adapun Xie Xingjun, karena Wang Hujun dan Qin Lingfei tinggal untuk merawat mereka, Xie Anxiang dan yang lainnya merasa lega. Setelah sampai di Villa Xie, Han Muking berpamitan dan pergi, sedangkan Xie Anxiang baru saja pulih dan beristirahat setelah sekian lama menikmati angin laut di pantai. Chen Feiyu mengikuti Xie Yongguo ke ruang tamu villa. Dia melihat pasangan parubaya duduk di sana, berusia sekitar 30 tahun. Pria itu maskulin dan tampan, dan wanita itu lembut dan berbudi luhur. Namun, alis kedua orang itu adalah sedikit berkerut, dan mereka jelas khawatir. Ketika mereka melihat Xie Yongguo, mereka segera berdiri dan menyapa Chen Feiyu dengan senyuman. Pada saat yang sama, mereka menatap Chen Feiyu dengan tatapan aneh di mata mereka. Setelah perkenalan Xie Yongguo, Chen Feiyu mengetahui bahwa pasangan parubaya ini adalah mitra bisnis Xie Yongguo. Mereka berasal dari keluarga besar di ibu kota provinsi. Nama pria tersebut adalah Qin Yuanwei dan nama wanita tersebut adalah Liu Aixi.
Mereka bergerak di bidang farmasi bisnis di ibu kota provinsi Wanhe Pharmaceutical Co. Ltd. Sangat kuat dan berpengaruh di seluruh negeri. Alasan Qin Yuanwei dan istrinya datang ke sini kali ini agak memalukan karena mereka telah menikah selama 10 tahun tetapi belum pernah memiliki anak. Mereka pergi ke berbagai rumah sakit besar untuk pemeriksaan dan tidak menemukan masalah, sehingga mereka ingin datang ke Minggi keluarga pengobatan tradisional Tiongkok di kota. Keluarga Su datang untuk mencari perawatan medis. Xie Yongguo mengetahui hal ini sebelumnya, dan dia meyakinkannya bahwa dia akan memperkenalkan seorang dokter ajaib yang pasti akan menyembuhkan penyakitnya, dan kemudian mendorong Chen Feiyu keluar. Chen Feiyu diam-diam tersenyum pahit di dalam hatinya. Xie Yongguo benar-benar berantakan, bukankah dia takut dia tidak pandai dalam ketidaksuburan? Qin Yuanwei bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Xie, apakah dokter ajaib yang Anda perkenalkan kepada saya sama dengan Tuan Chen? Ya, meskipun Tuan Chen belum tua, keterampilan medisnya benar-benar luar biasa, dan dia pasti akan membuat Anda kupikir itu akan terlaksana. Xie Yongguo berjanji sambil menepuk dadanya berulang kali. Liu Aixi memandang Chen Feiyu, matanya penuh keraguan. Tidak mungkin. Profesi dokter pada dasarnya semakin populer seiring bertambahnya usia, terutama pengobatan Tiongkok. Teorinya sangat misterius dan kabur. Jika ingin menguasai pengobatan Tiongkok pasti membutuhkan waktu untuk menumpuk. Dan Chen Feiyu masih terlalu muda, yang membuat Liu Aixi ragu. Tuan, saya mungkin hanya tahu sedikit tentang keterampilan medis, jadi saya pikir kita harus menyewa ahli lain. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan bahwa dia tidak lagi percaya pada keterampilan medis Chen Feiyu. Sayang, kenapa kita tidak pergi ke rumah Su dan mencobanya? Liu Aixi menyarankan. Qin Yuanwei mengangguk dan pergi. Xie Yongguo sedang terburu-buru. Qin Yuanwei adalah mitranya yang sangat penting, dan jika keluarga Xie ingin memperluas kekuasaannya ke ibu kota provinsi, itu harus tanpa bantuan Qin Yuanwei. Terlebih lagi, Xie Yongguo memiliki bisnis yang lebih besar sekarang, dan dia ingin bekerja sama dengannya. Qin Yuanwei berdiskusi bahwa tentu saja dia tidak bisa membiarkan Qin Yuanwei pergi seperti ini. Saudara Qin, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Lagi pula, orang-orang ada di sini, jadi kamu harus mencobanya. Jika Tuan Chen benar-benar kehabisan akal, aku tidak akan pernah menghentikanmu untuk pergi ke keluarga Su lagi. Tidak, saya pribadi yang akan melakukannya. Bagaimana kalau mengemudi untuk mengantarmu pergi? Xie Yongguo bertanya dengan cemas. Liu Aixi memandang Qin Yuanwei, jelas menanyakan apa maksud Qin Yuanwei. Qin Yuanwei mengerutkan kening, mungkin berpikir jika dia pergi seperti ini, dia akan mempermalukan Xie Yongguo, jadi dia duduk lagi dan berkata dengan enggan, baiklah, Tuan Xie berkata begitu, biarkan saja Tuan Chen. Ayo kita coba dulu. Dilihat dari ekspresi dan nadanya, jelas dia tidak mempercayai Chen Feiyu. Xie Yongguo menghela nafas lega. Chen Feiyu mencibir dalam hatinya, ia mengajak dirinya menemui dokter, namun sikapnya begitu sombong, ia terlalu malas untuk melayani mereka. Chen Feiyu sudah merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Jika kamu ingin mencoba, pergilah lebih cepat dan jangan buang waktu kami, kata Qin Yuanwei kepada Chen Feiyu. Dilihat dari arti kata-katanya, saya tidak percaya Chen Feiyu benar-benar mampu. Chen Feiyu mencibir, tampak menghina, berdiri dan berjalan keluar. Bab 116. Mendesis. Xie Yongguo menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan berkeringat. Ekspresi Qin Yuanwei berubah drastis. Keluarga Qin adalah keluarga besar di ibu kota provinsi, dan kekuatannya tidak kalah dengan keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Dan dia, Qin Yuanwei, adalah tokoh penting dalam keluarga Qin. Kapan dia diperlakukan seperti ini? Tiba-tiba dia membanting meja, berdiri dan berkata dengan marah, berhenti, bagaimana sikapmu? Tahukah kamu siapa aku? Chen Feiyu berbalik, mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggung, melihat ke samping, dan berkata, apa itu? Identitas Anda. Apakah ini penting bagi saya? Saya hanya tahu bahwa Anda berdua sakit, yang satu kekurangan ginjal dan yang lainnya menstruasi tidak teratur. Benar kan? Bagaimana Anda tahu? Seru Qin Yuanwei dan Liu Aixi serempak, dan kemudian saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Qin Yuanwei sangat yakin bahwa dia belum pernah memberitahu Xie Yongguo tentang hal semacam ini, jadi sangat mustahil bagi Xie Yongguo untuk memberitahu Chen Feiyu. Hanya ada satu alasan, dan itulah yang dilihat Chen Feiyu dengan kemampuannya. Xie Yongguo sangat gembira. Melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa Chen Feiyu benar. Dia segera merapikan segalanya dan berkata, Tuan Chen benar-benar seorang dokter ajaib. Dia pasti telah
Qin Yuanwei dan Liu Aixi serempak, dan kemudian saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Qin Yuanwei sangat yakin bahwa dia belum pernah memberitahu Xie Yongguo tentang hal semacam ini, jadi sangat mustahil bagi Xie Yongguo untuk memberitahu Chen Feiyu. Hanya ada satu alasan, dan itulah yang dilihat Chen Feiyu dengan kemampuannya. Xie Yongguo sangat gembira. Melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa Chen Feiyu benar. Dia segera merapikan segalanya dan berkata, Tuan Chen benar-benar seorang dokter ajaib. Dia pasti telah melihatnya sendiri. Apakah Anda percaya sekarang? Dokter Chen, apa lagi yang kamu lihat? Kamu di sini, sebaiknya ceritakan semuanya dan dengarkan. Setelah mengatakan itu, Xie Yongguo mengedipkan mata pada Chen Feiyu. Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, sebenarnya, ketidaksuburanmu tidak sesulit itu. Alasan utamanya masih pada wanita. Tentu saja, pria juga punya beberapa masalah. Ekspresi Liu Aixi tiba-tiba menjadi sedih, lalu bertanya dengan cepat, Chen, Dr. Chen, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Sikap Liu Aixi segera menjadi jauh lebih hormat dari sebelumnya. Chen Feiyu sedikit mengernyit dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan melihat, mendengar, bertanya, dan bertanya. Saya melihat wajah Anda dan saya sudah memiliki gambaran kasar di benak saya, tetapi saya masih perlu melakukan tes denyut nadi untuk memastikannya kecurigaanku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya atas sikap buruknya. Maaf, saya harap Dr. Chen tidak mengambil hati. Liu Aixi memelototi Qin Yuanwei, lalu berkata kepada Chen Feiyu. Qin Yuanwei juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, Dr. Chen, maafkan saya. Nyonya Qin lebih bijaksana. Chen Feiyu berkata, yang membuat Qin Yuanwei sangat malu, tapi dia tidak bisa menahannya. Chen Feiyu berjalan ke depan dengan angkuh dan memeriksa denyut nadi Liu Aixi dan Qin Yuanwei, dengan ekspresi pengertian di matanya. Xie Yongguo memperhatikan dengan gugup, apakah diagnosis dan pengobatan Chen Feiyu akurat atau tidak, berhubungan langsung dengan urusan selanjutnya, jadi dia tidak bisa tidak peduli. Dr. Chen, bagaimana situasinya? Qin Yuanwei segera bertanya dengan gugup setelah memeriksa denyut nadinya. Chen Feiyu menutup matanya sedikit, berpikir sedikit, tetapi tidak berbicara. Qin Yuanwei tampak malu, tetapi dia tidak berani mengganggu pemikiran Chen Feiyu, dia sangat cemas hingga hampir menggaruk kepala dan telinganya, tetapi berhenti berbicara beberapa kali. Xie Yongguo diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, dia mengatur Qin Yuanwei, generasi kedua yang kaya, untuk patuh hanya dengan sedikit menunjukkan keahliannya. Metode ini sangat tinggi. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu membuka matanya dan berkata perlahan, ada 3 alasan. Qin Yuanwei tertegun sejenak, dan kemudian dia segera menyadari bahwa Chen Feiyu sedang berbicara tentang alasan ketidaksuburan pasangan mereka. Total ada 3 alasan. Dia dengan cepat berkata dengan hormat, Dr. Chen, tolong beritahu saya. Chen Feiyu mengangguk, mengulurkan jari, dan berkata, klasik internal Kaisar Kuning mengatakan, vena ren terbuka, Taichung pembuluh darahnya kuat, sedang haid, jadi bisa Yuzi, artinya seorang wanita dilahirkan dengan saluran ren yang jernih, dan saluran Taichung sehat dan tidak terhalang, sehingga darah yin dalam tubuh wanita sesuai dengan bulan terbit dan terbenam di langit, dan menstruasi akan datang tepat waktu, dan dia juga akan sehat. Kesuburan. Namun, ketika saya memeriksa denyut nadi Qin tadi, saya menemukan bahwa denyut nadi Taichung-nya stagnan, yang menyebabkan menstruasi tidak teratur dan secara alami mempengaruhi kesuburannya. Ini adalah alasan pertama. Kemudian, saya dapat menargetkan titik akupuntur tertentu dan melakukan akupuntur 2 kali. Itu bisa disembuhkan. Qin Yuanwei sudah berkecimpung dalam bisnis farmasi dan tahu lebih banyak tentang teori tradisional pengobatan Tiongkok. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Chen Feiyu adalah benar, sikapnya segera menjadi lebih hormat dan melanjutkan, Dr. Chen, silakan lanjutkan. Nah, alasan kedua. Chen Feiyu mengulurkan 2 jari dan berkata, dalam selain stasis denyut nadi Taichung, kondisi fisik Qin menyebabkan rahim tidak ada darah dan tidak ada konsentrasi sperma. Mengenai hal tersebut, saya di sini ada obat bernama Yulinzu yang sangat mujarab dan bisa meresepkan obat yang tepat. Qin Yuanwei dan Liu Aixi saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka telah mencari perawatan medis selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang dengarkan kata-kata Chen Feiyu, penyakitnya bisa disembuhkan dengan obat, dan kegembiraan di hati mereka tidak ada habisnya dan sulit diungkapkan. Qin Yuanwei bersemangat dan dengan cepat bertanya, Dr. Chen, bagaimana dengan poin ketiga? Bab 118. Chen Feiyu memandang Qin Yuanwei, terkekeh, dan berkata, alasan ketiga adalah karena kamu.
Saya katakan sebelumnya bahwa kamu menderita kekurangan ginjal, dan saya baru saja memeriksa denyut nadi Anda dan menemukan bahwa tubuh Anda rusak sangat awal, yang menyebabkan bawaan yang di dalam tubuhmu. Sebelum menjadi lebih kuat, ia telah bocor keluar, meninggalkan akar penyebab penyakit, mengakibatkan kondisi fisikmu buruk dan kehilangan Yuan Yang. Dalam istilah medis modern, tingkat kelangsungan hidupmu tidak tinggi, dan saya akan meresepkan obat untuk Anda ketika saatnya tiba. Anda hampir dapat menyembuhkannya dengan resep tambahan Guben Pei Yuan. Dalam waktu sekitar 1 bulan, kalian berdua akan dapat mengandung anak sesuai keinginan Anda. Qin Yuanwei tumbuh di sebuah keluarga kaya. Ketika dia berumur 14 tahun, dia mau tidak mau bermain dengan pacarnya, sekarang mendengar Chen Feiyu mengatakannya di depan umum, wajahnya menjadi merah. Liu Aixi memelototinya dengan marah, dan kemudian, masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah dia menikah dengan Qin Yuanwei, perutnya tidak pernah membesar. Dia telah mendengar begitu banyak rumor di belakangnya dan menderita begitu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki harapan bahwa keinginannya akan terkabul, dia bersemangat dan bahkan lebih bersyukur kepada Chen Feiyu. Dokter Ajaib Chen, selama Anda mengizinkan saya dan Sisi untuk mengandung seorang anak, Anda adalah kebaikan yang besar. Saya, Qin Yuanwei, pasti akan membalas Anda dengan seluruh kekuatan saya di masa depan. Qin Yuanwei berkata dengan serius. Qin Yuanwei benar-benar yakin pada Chen Feiyu, dan bahkan gelarnya ditingkatkan dari Dr. Chen menjadi Dokter Ajaib Chen. Xie Yongguo sangat gembira, dan kepercayaan dirinya pada rencana selanjutnya meningkat pesat. Chen Feiyu tersenyum tenang dan berkata, itu hanya kemandulan, bukan penyakit serius. Kata, Dokter Ajaib, adalah kata yang terlalu kuat. Namun, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Setelah selesai, Chen Feiyu memandang Qin Yuanwei dengan tatapan aneh di matanya. Qin Yuanwei mendapat firasat buruk dan bertanya dengan cepat, Dr. Chen, apakah ada yang salah dengan tubuh saya? Melihat Chen Feiyu mengangguk, Qin Yuanwei dan Liu Aixi tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar kencang. Chen Feiyu berkata dengan tenang, jangan khawatir, apakah masalah ini besar atau kecil, itu tidak akan menghalangi Anda untuk hamil. Qin Yuanwei dan istrinya segera menghela nafas lega. Chen Feiyu melanjutkan, saya baru saja berkata, Anda kehilangan keperawanan Anda terlalu dini, dan yang bawaan di tubuh Anda hilang sebelum menguat. Akibatnya, meridian Anda tidak mencukupi, dan yang lebih kuat dari yin. Konsekuensinya apakah anak-anak yang kamu lahirkan di masa depan akan 100% perempuan? Ah! Termasuk Xie Yongguo, mereka bertiga tercengang. Ini pertama kalinya mereka mendengar pernyataan ini. Qin Yuanwei mengerutkan kening, dan terlihat bahwa meskipun dia tidak berdaya, senyuman pahit masih muncul di sudut mulutnya. Keluarga Qin adalah keluarga besar, dan mereka sangat memperhatikan darah. Jika dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, akan sangat merugikan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Qin. Liu Aixi pun menggigit bibir bawahnya. Meski melahirkan anak laki-laki atau perempuan sama saja baginya, ia juga merasa sayang jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki seumur hidupnya. Dalam sekejap mata, suasana gembira di aula tiba-tiba menghilang. Xie Yongguo menepuk pahanya dan berkata, Saudara Qin, Dokter Ajaib Chen ada di sini. Daripada berjuang sendirian, Anda sebaiknya bertanya langsung kepada Dokter Ajaib Chen untuk melihat apakah ada solusinya. Mata Qin Yuanwei berbinar, dan dia tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, kami sangat bersyukur bahwa Dr. Chen dapat menyelesaikan masalah ketidaksuburan kami, tetapi bagaimana hal seperti memiliki anak laki-laki atau perempuan dapat dikendalikan oleh manusia? Bahkan jika itu adalah Dr. Chen, aku khawatir tidak ada yang bisa kamu lakukan, kan? Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, siapa bilang aku tidak punya solusi? Bab 119. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir terkejut sekaligus bahagia. Suara Qin Yuanwei bergetar karena kegembiraan, dan dia berkata, Dr. Chen, apakah Anda benar-benar punya solusinya? Tentu saja. Chen Feiyu mengangguk dengan tegas dan berkata, Anda memiliki lebih banyak yang daripada yin, jadi Anda hanya bisa melahirkan untuk seorang gadis. Solusinya alami. Sederhana juga, cukup resepkan obat yang tepat untuk masalahnya, menutrisi energi yang dalam tubuh, dan menyeimbangkan yin dan yang. Ada resep di Esensi Pengobatan Wanita, yang khusus mengobati penyakit ini dengan menggunakan masing-masing 1 pon tanduk beludru dan ginseng, 4 ons akar poligala, dan setengah pon doder, anggur murni digabung menjadi pil, telan saja.
Tentu saja setelah dikondisikan, Bu Qin tidak bisa 100% hamil anak laki-laki, kemungkinannya hanya setengah untuk pria dan wanita. Sudah cukup, sudah cukup. Qin Yuanwei menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dokter Ajaib Chen, Anda sangat baik dan baik hati. Suamiku dan aku tidak akan pernah melupakannya. Kemudian, Qin Yuanwei mengeluarkan kartu hitam dari tangannya, membungkuk, dan berkata dengan tulus, ini adalah kartu bank PIV dari batu bata dan batu dengan 100 juta koin huaxia di dalamnya. Yang penting bisa cerukan tanpa batas. Kartu ini bisa dijadikan hadiah kecil untuk menunjukkan cintamu. Saat Sisi benar-benar hamil, aku, Qin Yuanwei, akan memberi hadiah besar. Chen Feiyu merasakan inilah yang pantas dia dapatkan, dan dia tidak sombong. Dia menerimanya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Qin dan Nyonya Qin atas kelahiran putra mereka. Qin Yuanwei tertawa dan memandang Liu Aixi dari waktu ke waktu. Matanya panas, dan dia berharap bisa memeluknya dan membuat anak kecil sekarang. Liu Aixi merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Saudara Qin, saya memiliki proyek yang menghasilkan keuntungan puluhan miliar. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Qin Yuanwei mengundang Chen Feiyu dan Xie Yongguo untuk makan malam di hotel bintang 5 terbaik di kota Minji. Setelah minum selama 3 putaran, Xie Yongguo secara misterius mengucapkan kata-kata di atas. Keuntungan puluhan miliar. Mata Qin Yuanwei berbinar, dan hatinya tergerak, tetapi dia tetap tenang di permukaan, dia menyesap minuman dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu proyek macam apa yang bisa menghasilkan keuntungan puluhan miliar. Saudara Xie, kamu bisa memberitahuku. Bahkan Liu Aixi menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Xie Yongguo tersenyum misterius dan berkata, proyek ini berhubungan dengan Dr. Chen. Chen Feiyu awalnya berkonsentrasi makan sayur. Mendengar ini, dia mengangkat kepalanya karena terkejut, dan kemudian tiba-tiba menyadari, mungkinkah yang kamu bicarakan, Pil Gujing? Itu benar-benar Tuan Chen. Dia sangat pintar dan tahu segalanya. Xie Yongguo menepuk pahanya dan melihat ekspresi bingung Qin Yuanwei dan istrinya. Xie Yongguo memberitahunya tentang Gujing Jing Pil. Saudara Qin, saya dapat menjamin bahwa Pil Gujing secara pribadi disempurnakan oleh Dokter Ilahi Chen. Ini pasti ratusan kali lebih efektif daripada Viagra. Selama dioperasikan dan dipromosikan dengan baik, ditambah dengan domestik yang begitu besar, permintaan pasar di China bisa mencapai puluhan miliar setahun. Keuntungannya jelas tidak masalah, bagaimana menurut Anda, Saudara Qin? Xie Yongguo berkata dengan penuh semangat. Qin Yuanwei benar-benar terharu. Jika efek Pil Gujing sama ajaibnya dengan yang dikatakan Xie Yongguo, bukan tidak mungkin menciptakan keajaiban lain di pasar produk perawatan kesehatan. Melihat ada sesuatu yang terjadi, Xie Yongguo melanjutkan, Dr. Chen akan memberikan resepnya. Saya memiliki pabrik farmasi di sini yang bertanggung jawab atas produksinya. Saudara Qin, Anda akan bertanggung jawab atas promosi dan pengoperasiannya. Mengandalkan kami kekuatan, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menyembuhkan Gujing. Reputasi pil telah menyebar sepenuhnya. Ini adalah obat ajaib yang diimpikan para pria. Dapat menghasilkan keuntungan puluhan miliar setahun. Bukankah begitu? Begitu mudah. Qin Yuanwei menyentuh dagunya, dengan tatapan penuh perhatian di matanya, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, kedengarannya sangat menarik. Orang-orang bersemangat, tetapi keuntungan di masa depan hanya untuk kita. Bagaimana kita membagi keuntungan antara kita bertiga? Bukankah ini sederhana? Saya bertanggung jawab atas produksi farmasi, yang pasti akan membutuhkan banyak investasi pada tahap awal. Seharusnya tidak masalah bagi saya untuk memperhitungkan 40% keuntungan, bukan? Saudara Qin bertanggung jawab atas operasi dan promosi. Ini juga memerlukan biaya publisitas yang besar, jadi boleh saja mengambil 40%. Dr. Chen bertanggung jawab menyediakan resep. Anda tidak perlu mengurus hal lain. Anda cukup perlu menikmati dividen setiap tahun. 20% sisanya akan diberikan kepada Tuan Chen. Bagaimana? Xie Yongguo berbicara dengan fasih. Melihatnya, jelas bahwa dia telah merencanakan masalah ini untuk waktu yang lama, dan bahkan pembagian keuntungan telah direncanakan. Qin Yuanwei dan Liu Aixi saling memandang dan berpikir tidak ada masalah, jadi mereka mengangguk setuju. Xie Yongguo tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya tidak setuju. Tiba-tiba, Chen Feiyu berkata dengan tenang di sebelahnya. Bab 120. Xie Yongguo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya, Tuan Chen, Anda secara pribadi menyempurnakan Pil Gujing. Apakah Anda masih khawatir dengan prospek proyek ini?
Anda percaya pada Jingwan? Chen Feiyu mencibir di dalam hatinya. Formula terpenting Gu Jingwan ada di tangannya sendiri. Sekarang Xie Yongguo hanya memberikan 20% keuntungan. Bukankah ini jelas-jelas memperlakukannya seperti seorang pengemis? Di bawah tatapan bingung Xie Yongguo dan Qin Yuanwei, Chen Feiyu menyesap teh dan berkata dengan tenang, saya ingin 60% keuntungan, dan Anda dapat membagi 40% sisanya secara merata. Xie Yongguo segera membuka mulutnya dan berkata kaget, Tuan Chen, ini. Saudara Qin dan saya bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran. Ini membutuhkan modal yang besar, dan juga harus membuka berbagai hubungan naik turun, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sejumlah uang. Anda sendiri yang akan mendapat 60% keuntungan. Bukankah ini mulut singa? Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah dan dia berkata, saya punya formulanya, dan hanya saya yang memilikinya. Ini disebut komoditas langka. Selain itu, Anda juga pernah menganalisis bahwa pil Gujing berharga puluhan miliar setahun. Untung, dan ini perhitungan konservatif, 4 pencapaian sama dengan 4 miliar. Setahu saya, meskipun Anda bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran, biaya tahunan paling banyak hanya 1 atau 2 miliar. Setelah reputasi berkembang sepenuhnya, itu akan benar-benar sukses. Ini keuntungan yang sangat besar. Untuk proyek yang sangat menguntungkan, Anda masing-masing mendapat 20%, yang saya menurutku itu bukan jumlah yang kecil. Dan terus terang saja, aku punya rumusnya. Jika aku pergi ke orang lain untuk bekerja sama, meskipun aku hanya memberi mereka 10% dari keuntungan, aku kira banyak orang akan dengan bersemangat mengantri untuk datang ke saya, jadi 60% keuntungannya tidak terlalu banyak bagi saya, Tuan Xie, bagaimana menurut Anda? Xie Yongguo tersenyum pahit. Dalam pemikiran aslinya, Chen Feiyu berasal dari latar belakang akar rumput dan tidak memiliki pemahaman tentang pengoperasiannya aturan dunia bisnis. Dia mungkin tidak mengerti banyak, jadi dia dengan tenang mengusulkan untuk memonopoli 40% darinya. Tanpa diduga, Chen Feiyu memandang dengan dingin, dan analisisnya masuk akal dan logis, dan dia tidak dapat membantahnya. Nampaknya Chen Feiyu memang selama ini diremehkan. Ternyata selain ilmu kedokteran, Go dan silat, ia juga begitu berbakat dalam berbisnis. Benar-benar mesum. Qin Yuanwei juga terkejut. Meskipun Chen Feiyu masih muda, dia sangat dewasa, dan sikapnya tidak rendah hati atau sombong. Prestasi masa depannya benar-benar tidak terbatas. Dia meminjam Posia Donkey dan berkata, Tuan Chen sangat baik kepada kami dan istri saya. Dia memiliki hak eksklusif atas Dr. Chen. Saya tidak keberatan dengan keuntungan 60%. Xie Yongguo merasa tidak berdaya, tetapi karena Qin Yuanwei pun setuju, dia tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dia mengangkat bahu dan berkata, oke, kalau begitu saya tidak keberatan. Masalah ini sudah diselesaikan, Tuan Chen 60%, Saudara Qin dan saya masing-masing 20%. Menyegarkan. Chen Feiyu kemudian mengambil pena, menuliskan formula pil Gujing, dan menyerahkannya pada Xie Yongguo yang bersemangat. Bagi Chen Feiyu, ia memiliki puluhan formula yang mirip dengan pil Gujing, semuanya ia lihat di koleksi buku masternya, itu hanyalah pil Gujing, dan ia tidak peduli. Setelah itu, beberapa orang membahas detail selanjutnya, termasuk cara mengencerkan khasiat pil Gujing, cara menargetkan kelompok orang yang berbeda, cara menentukan harga, del. Bagaimanapun, Xie Yongguo dan Qin Yuanwei adalah pengusaha terkenal dengan pengalaman yang kaya, jadi Chen Feiyu menyerahkan segalanya kepada mereka, dan dia senang menjadi penjaga toko yang praktis. Ketika makan malam akan segera berakhir, Chen Feiyu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Qin, karena keluarga Anda berkecimpung dalam bisnis bahan obat, seharusnya ada banyak saluran informasi. Tahukah Anda bahwa Huo Jingchao dan Tianxin Guo, kemana saya bisa menemukannya? King Yuzi, rumput esensi api, dan buah Tianxin adalah bahan obat langka yang penting untuk menyempurnakan pil Suanyang. Sekarang King Yuzi telah diperoleh, hanya tersisa rumput esensi api dan buah Tianxin. Qin Yuanwei berpikir sejenak dan berkata dalam hati, dua bahan obat yang disebutkan oleh Dokter Ajaib Chen adalah obat ajaib yang sangat berharga dan langka. Meskipun keluarga Qin kami selalu berkecimpung dalam bisnis medis, kami tidak memilikinya. Chen Feiyu merasa kecewa. Tapi, Qin Yuanwei melanjutkan, sejauh yang saya tahu, beberapa tahun yang lalu, berita tentang rumput sari api muncul di kota Mingji, yang menyebabkan keributan di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Jika prediksi saya benar, rumput esensi api harusnya ada di tangan keluarga Su.